Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salam wal karamah. Wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat silaturahmi talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kitab Babul Hadis, ya, yang di belakang, monggo ke depan. Mudah-mudahan mendapatkan barakah lebih. Fi fadilatil iman, terkait dengan keutamaan iman, halaman 11. Yang bawa bukunya bisa dibuka halaman 11. Kalau yang kayak gini halaman 12. Yang sambolnya kayak gini. Saya bacakan, silahkan ditirukan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa thamaratuhu al-ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu fi sadril mu'mini wa la yatimmu al-imanu illa bitamamil faraidi was sunani wa la yafsudul imanu illa bijuhudil faraidi was sunani. Faman naqasa fariidatan
bi ghairi juhudin uqiba 'alaiha wa man atammal fara'idha wajabat lahul jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu la yazidu wa la yanqusu walakin lahu haddun ay ta'rifun bi dzikri afradi furu'il imani fa in naqasa fa fi haddihi wa asluhu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wal hajju wa ghuslul janabati faman zada fi haddihi zadat hasanatuhu wa man naqasa fihi fa fihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisfani fa nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu qaidul fathki la yaftiku mu'minun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-imana wa haffahu wa madahahu bis samahati wal haya'i wa khalaqallahu al-kufra wa dhammahu bil bukhli wal jafa'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nara amara Allahu ta'ala bi an yakhruja minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Saya terjemahkan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bawa buku? Kalau banyak yang bawa saya pelan. Al-imanu, adapun iman itu ma'rifatun, pengetahuan, bil qalbi, di dalam hati, wa qaulun, dan perkataan, bil lisani, dengan lisan, wa amalun, dan amal, bil arkani, dengan anggota tubuh. Iman itu
merupakan keyakinan, pengetahuan yang ada di dalam hati seseorang terkait dengan Allah, terkait dengan Rasulnya, terkait dengan malaikat, terkait dengan kitab, terkait dengan hari akhir dan qada dan qadar. Keyakinan dalam hati yang kemudian teridentifikasi, dibuktikan melalui ucapan syahadat. Sehingga ketika orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, diketahui bahwasanya dia seorang muslim. Dibuktikan lagi selaku warga negara Indonesia, ditulis di KTP-nya agamanya Islam, sehingga berlaku baginya hukum Islam. Ketika dia meninggal, ketika punya anak, ketika punya ahli waris, maka mereka bisa saling mewarisi. Dia berhak untuk dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dia bisa menikah dengan sesama muslim. Kalau negara yang menerapkan hukum Islam secara sempurna, maka ketika dia itu tidak menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa, maka dia bisa dipenjarakan. Kalau tidak membayar zakat, bisa dipenjarakan. Ini identitas yang dibuktikan melalui lisan dan juga melalui dokumen resmi negara, yaitu KTP, ya, agamanya Islam, maka harus ditulis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, adapun iman itu uryanun, telanjang, walibasu, dan pakainya itu at-taqwa, adalah ketakwaan, wa zinatuhu, dan hiasannya itu al-haya'u, rasa malu, wa thamratuhu, adapun buahnya keimanan itu al-ilmu, ilmu. Jadi iman itu ibaratnya orang yang tak berbusana, maka perlu busana iman, bukan sekadar keyakinan, bukan hanya sekedar percaya Allah sebagai Tuhan, bukan hanya sekedar percaya dengan adanya malaikat, para rasul dan lain sebagainya, tapi perlu dibuktikan dengan amaliyah praktek. Amaliyah praktek menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu adalah ketakwaan. Kemudian hiasannya rasa malu. Rasa malu ini hiasan keimanan. Ini sangat penting khususnya di masa sekarang, karena pada masa kita saat ini rasa malu itu sudah hampir hilang. Orang korupsi itu sudah sangat santai, ya. Kalau dulu itu orang mau bermaksiat itu sembunyi-sembunyi. Sekarang bukan hanya terang-terangan, tetapi justru bangga bermaksiat. Cerita ke orang lain kalau dia melakukan maksiat. Mereka itu namanya al-mujahir. Al-mujahir itu yang bangga dengan maksiatnya. Maka orang-orang yang bangga dengan maksiatnya ini termasuk orang yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya lagi nih, rasa malu itu sudah mulai hilang dari kaum Hawa. Ya, khusus ibu-ibu ya yang punya putri ya. Ini sudah rasa malunya sudah banyak hilang itu. Foto-foto diumbar di media sosial, joget-joget di TikTok ya. Ini bukan indah, bukan bagus. Ini justru merendahkan diri sendiri. Allah sudah menjaga kita, sudah memelihara kita, memberikan penghormatan untuk kita. Jangan kita merendahkan diri kita sendiri, apalagi di depan orang lain. Anak-anak SD, SMP, SMA suka tiktokan ya, ibu-ibu tiktokan, joget-joget, ini merendahkan diri sendiri. Allah muliakan perempuan, perintahkan untuk pakai berbusana yang rapi.
menutup aurat, indah, jangan direndahkan lagi. Karena kalau rendah di mata manusia, rendah juga di mata Allah, kan gitu. Kalau rendah di mata Allah, pasti rendah di mata manusia. Maka kita perlu yang namanya rasa malu, termasuk malu bermaksiat di hadapan umum. Jangan sampai, ya, itu namanya mujahir, itu dosanya sangat besar. Kalau ada anaknya punya TikTok, awasi, bagi anak putri, cari passwordnya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, delete, ya, panggil, nasihati. Kita punya tanggung jawab. Jangan sampai di akhirat anak kita itu tidak menuntun kita ke surga, malah justru menuntun kita ke neraka, naudzubillah. Wa thamratuhu, adapun buah daripada keimanan itu al-ilmu, adalah ilmu. Orang yang beriman tadi dikatakan selalu bertakwa, memakai pakaian takwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Di antara perintah Allah itu apa? Menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Ini ayat pertama turun tentang ilmu. Thalabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu wajib, kata baginda Nabi. Maka tidak ada alasan seorang mukmin itu bodoh. Ilmu itu dibagi menjadi dua, yang fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu kalau kita tidak melaksanakan dosa, wajib tahu, yaitu terkait dengan akidah kita, terkait dengan ibadah mahdoh, sholat puasa kita, zakat kita, kemudian terkait dengan akhlak, terkait dengan muamalah riba, kita harus tahu. Menipu, manipulasi itu haram. Ngutil, ya, ngutil haram. Bayar orang, utang orang bayar haram. Ini ilmu fardu ain, wajib tahu. Ada ilmu yang fardu kifayah, sekiranya 1, 2, 3 orang sudah melaksanakan, sudah belajar, maka kita gugur kewajiban untuk belajar. Al-Ghazali dalam Ihya-nya mempermisalkan dengan belajar ilmu kedokteran, itu fardu kifayah. Sekiranya sudah ada di antara kita yang belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu matematik, belajar ilmu astronomi, maka kita tidak wajib. Tapi kalau satu Temanggung tidak ada dokter, dosa semua kita, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana, tidak dianggap beriman, liman, bagi orang, la amanata, yang tidak punya sifat amanah, lahu, baginya. Tidak dianggap sempurna iman seseorang bagi dia yang tidak punya amanah. Amanah ini sangat banyak. Amanah kita seorang suami di dalam keluarga, amanah seorang istri di rumah terkait dengan anak-anaknya, terkait dengan suaminya, amanah para pejabat terkait dengan masyarakatnya, terkait dengan hartanya, dan lain sebagainya. Ketika amanah ini sudah hilang, maka hancurlah masyarakat kita, hancurlah negeri kita. Ketika korupsi merajalela, siap-siap, ya, siap-siap negara berantakan. Karena korupsi itu bagian dari orang-orang yang masuk di dalam jajaran pemerintahan tapi tidak punya amanah. Artinya kalau tidak punya amanah, imannya tidak sempurna. Meskipun dia haji setiap tahun, tapi ternyata hajinya juga dari uang nyolong, kan? Korupsi kan nyolong. Korupsi itu hukumannya apa kalau dalam Islam? Disalib. Ya, disalib itu
taruh di perempatan jalan, saksikan orang banyak, potong tangan kanan kaki kiri, potong tangan kiri kaki kanan, penggal kepalanya. Itu hukuman koruptor. Dijamin kalau dilaksanakan itu nggak ada yang berani korupsi. Tapi yang buat undang-undang siapa? Anggota dewan. Anggota dewan ini korupsi. Orang gelem buat undang-undang. Nanti senjata pengantuan. Nah, jadi buah si malakama jadinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu, tidak beriman ahadukum salah seorang dari kalian hatta sehingga yuhibba dia mencintai li akhihi kepada saudaranya ma sesuatu yuhibbu yang dia mencintai seperti li nafsi untuk dirinya. Tidak dianggap iman seseorang sehingga dia itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Solidaritas kaum muslimin itu tinggi semestinya. Maka untuk menanamkan sifat solidaritas itu beberapa langkah dilakukan. Yang pertama, doktrin agama, perintah dari agama bahwa sesama kaum muslimin itu kabunyanin, seperti gedung, seperti bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'd, yang satu sama lain saling menguatkan. Ya, gedung ini satu sama lain saling menguatkan, tembok-temboknya, apanya, dinding-dindingnya, ya, dan lain sebagainya itu saling kuat menguatkan. Itu sesama muslim. Maka ada cara lagi yang kedua, saling dipertemukan. Kapan saling dipertemukannya? Sholat jamaah, subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, supaya satu sama lain saling kenal, saling akrab. Maka kalau ada yang sholat jamaah kemudian ketemu jabat tangan, itu boleh, bukan bid'ah. Idza iltaqal mu'minani wa yatasafahani ghufira lahumā qabla an yatafarraqa. Sekiranya dua orang mukmin saling ketemu kemudian saling berjabat tangan, maka keduanya ini, dosa-dosa keduanya ini akan luntur, akan gugur sampai keduanya ini berpisah. Kapan jabat tangan? Kapan saja. Tiap ketemu silahkan. Mau sholat silahkan, setelah sholat silahkan, di jalan silahkan, sungkeman Idul Fitri silahkan. Hadisnya bersifat umum. Jadi kalau ada yang mengatakan jabat tangan bid'ah, ora usah digubli, nggak usah ditanggapi, karena dalilnya jelas, hadisnya jelas. Karena itu salah satu sarana bagi kita untuk mempererat tali persaudaraan sesama muslim, ya. Makanya imam itu kalau sholat jamaah setelah salam disunahkan menghadap ke makmum untuk absen. Oh, si fulan datang, si fulan terlambat, si fulan ini kemana ini? Tanya sahabat, wahai sahabat ini kok nggak datang, kemana? Sakit ya Rasulullah. Tengok bareng-bareng, kan begitu. Jadi saling menanyakan terkait dengan kondisi sahabatnya. Itu salah satu fungsi daripada sholat berjamaah. Kemudian juga yang ketiga, Allah perintahkan kita untuk thalabul ilmi, berzikir bareng. Yatadzakaruna kitab Allah, saling membuka kitab suci Al-Quran, mempelajari isi-isi Al-Quran. Maka itu bagian dari upaya supaya kita itu saling kenal, saling akrab. Karena kalau sering-sering ketemu, insya Allah jadi semakin dekat, semakin akrab, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu fi sadril mu'min, yang namanya iman itu fi sadril mu'min, di dada orang-orang mukmin. Wala yatimmu, dan tidak sempurna al-imanu iman illa kecuali bitamamil faraidi, dengan melaksanakan hal-hal yang sifatnya wajib, wasunani, dan sunnah. Jadi iman itu, inti dari iman itu adalah keyakinan.
Yang namanya keyakinan itu sesuatu yang ada di dalam hati, bukan sekadar lisan. Kalau hanya sekedar lisan, mereka-mereka yang belajar tapak suci, yang ada di luar negeri, yang ada di Jerman, oh mereka dianggap muslim, mereka syahadat dulu. Tapi ternyata mereka syahadat hanya lisan. Di Universitas Muhammadiyah di di Irian Jaya sana, mahasiswanya apal lagu Sang Surya kan. Yang bilang juga Islam agamaku. Malah bilang Islam agamaku. Tapi ya tetap Kristen karena hanya dalam lisan. Maka yang namanya iman itu bukan yang terucap dalam lisan, itu bukan. Tapi mawaqqara fil qalbi, sesuatu yang diyakini di dalam hati. Maka al-imanu fi sadril mu'min, keimanan itu sesuatu yang berada di dada kaum muslimin. Dulu sahabat Yasir, sahabat Ammar ya. Ammar itu pernah mengucapkan kata-kata kafir karena disiksa oleh orang-orang Quraisy. Suruh mengatakan Lata itu Tuhanku, Uzza itu Tuhanku waktu disiksa. Nggak kuat dengan siksaan. Akhirnya dia mengatakan Lata itu Tuhanku, Uzza itu Tuhanku. Setelah itu dia dilepas. Lisannya mengucapkan kata-kata kafir, kemudian beliau menghadap baginda Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, musibah ya Rasulullah, musibah ya Rasulullah. Kenapa musibah? Tadi saya disiksa, saya nggak kuat, saya dipaksa suruh mengatakan Lata, Uzza Tuhanku. Akhirnya saya katakan itu dan saya dilepas. Maka dikatakan oleh baginda Nabi dan turun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa selama hatinya itu mutmainnun, selama hatinya itu tetap dalam ketenangan, tetap dalam keimanan, bil iman, dengan keimanan, maka itu tidak ada masalah, tetap dihitung iman meskipun lisannya mengucapkan kekafiran, tapi hatinya menolak. Tapi kalau hatinya tidak menolak, kafir, ya. Kalau hatinya tidak menolak maka tetap kafir. Wala yatimul imanu illa bitamamil faraid, kecuali dia, maka iman itu tidak sempurna kecuali dia melaksanakan faraid. Apa faraid? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat jika memang sudah sampai nisab sampai haul, haji bagi yang mampu. Maka terkait dengan faraid ini bagi dua, ya, bagi orang yang tidak melakukannya. Kalau dia tidak melakukan faraid, yang pertama karena dia ingkar terkait dengan kewajiban faraid, maka dia kafir. Sholat tidak wajib, sopo sing bilang sholat wajib, kafir. Puasa ora wajib, kafir. Tapi kalau ditanya kenapa kamu nggak sholat, masih belum dapat hidayah. Nah, masih nyari hidayah, padahal hidayah tetanggane dewi. Jadi kalau dia mengatakan demikian, dia tetap muslim tapi pelaku maksiat. Ya. Illa bitamamil faraid, kecuali dia melaksanakan hal-hal yang sifatnya fardu wa sunan dan sunnah. Maka semakin sempurna kalau iman kita itu dibarengi dengan ibadah sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, ya, hal-hal yang sifatnya sunnah. Wala yafsudul iman, dan tidak rusaklah iman itu illa kecuali bijuhudil faraid wa sunan, kalau dia ingkar terhadap hal-hal yang sifatnya wajib dan sunnah. Kalau dia ingkar maka dia kafir. Faman barang siapa naqasa yang kurang faridatan, suatu kewajiban, bi ghairu juhudin, sementara dia tidak ingkar, uqiba 'alaiha, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Barang siapa yang naqasa, kurang karena dia tidak sholat, kurang karena dia tidak puasa, bi ghairi juhudin, tapi dia tidak ingkar terkait dengan kewajiban sholat, terkait dengan kewajiban puasa, dia tetap muslim. Namun uqiba 'alaiha, dihukum. Ini kalau di negara
Islam, negara yang menerapkan hukum Islam. Jadi orang yang nggak sholat, masjid itu ada absennya. Wah, si ini nggak sholat nih, ini nggak sholat. Nah, langsung tangkap, penjarakan atau didenda, ya. Kalau di mazhab Syafi'i 3 hari tidak sholat, tetap diperintahkan untuk tobat. Kasih waktu lagi 2, 3, 4 hari, seminggu nggak sholat juga, suruh tobat, nggak mau tobat, maka dia sudah bisa dijatuhi hukuman pancung. Tahu hukuman pancung ya? Penggal kepalanya. Waman dan barang siapa atamal faraidha, yang menyempurnakan sholat, yang menyempurnakan hal-hal yang wajib, wajabat lahul jannah, wajabat maka wajiblah lahu baginya al jannatu, surga. Orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, maka dia sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Maka dulu ada sahabat Nabi yang datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, sekiranya saya hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja dan tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah, apakah saya itu bisa masuk surga? Kata Rasul, bisa masuk surga. Suatu kali Rasul baginda Nabi Muhammad SAW mengaji seperti ini di masjid. Tiba-tiba saja baginda Nabi mengatakan, ini yang telat, ada yang telat kan? Ini yang telat yang akan masuk nih, itu ahli surga. Maka orang langsung nengok ke belakang, ke pintu semua. Sopo, gitu kan? Yang mau masuk ini ahli surga ini, katanya. Tengok, ditunggu, tahu datang salah seorang sahabat, datang, assalamualaikum, langsung duduk. Langsung sahabat, oh ini ahli surga nih, ahli surga nih. Maka kemudian ada salah seorang sahabat yang penasaran, ini amalnya apa ini kok bisa ahli surga ini? Amaliyahnya apa? Maka dia bilang ke sahabatnya yang ahli surga tadi, wahai sahabat, saya ingin menginap di rumahmu ya 2-3 hari lah. Oh silakan kalau mau main ke rumah saya, mau nginap di rumah saya, silakan. Maka dia nginap di rumahnya situ. Waktu malam jam 3, setengah 4 kok nggak bangun, adzan subuh baru bangun ke masjid, nggak sholat malam ya. Di masjid nggak sholat sunnah juga kan, nunggu sholat wajib subuh selesai. Pas hari Senin nggak puasa sunnah, dilihatnya juga jarang melaksanakan ibadah sunnah. Maka di hari ketiga sahabat ini mengatakan, wahai sahabat, saya ini sengaja datang ke sini minta izin untuk menginap barang 2-3 hari. Karena baginda Nabi mengatakan bahwa engkau ini termasuk ahli surga. Saya menginap ingin tahu amaliyah apa yang engkau lakukan. Tapi saya lihat engkau biasa-biasa saja. Sholat sunnah enggak, puasa sunnah enggak, biasa-biasa saja. Amaliyah apakah yang engkau lakukan wahai sahabat sehingga engkau dijamin masuk surga? Maka dijawab, wahai sahabat, ya benar, saya memang tidak punya amal yang istimewa terkait dengan hal-hal yang wajib, yang sunnah-sunnah. Saya cuma punya amaliyah 1 saja. Sebelum tidur, saya mengatakan, siapapun yang pernah berbuat sama saya kesalahan pada hari ini, saya maafkan. Itu saja. Yang pernah berbuat salah kepada saya sengaja, nggak sengaja, saya maafkan. Ternyata ada kadang ungkapan yang sederhana yang kita itu bisa mengantarkan kita menuju surga. Maka baginda Nabi mengatakan, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu itu meremehkan perbuatan baik meski itu sangat kecil. Karena kita tidak tahu perbuatan baik kecil itu mana yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Bahkan meskipun kita hanya ketemu saudara kita sesama muslim dengan senyum, assalamualaikum, apa kabar, baik, sehat. Nah itu aja, jangan remehkan. Jangan-jangan sahabat teman yang itu lagi suntuk, kita salami begitu langsung senang sumringah, menjadikan dia itu gembira. Oh itu menjadi ladang kita, menjadi sarana kita masuk surga. Sangat mungkin. Ya, karena perbuatan Allah itu kadang tidak melihat seberapa besar menurut manusia perbuatan baik yang kita lakukan. Kadang perbuatan yang menurut manusia itu sangat sederhana, tetapi justru perbuatan yang sangat sederhana itu yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Untuk ibu-ibu ada perbuatan yang sangat simpel juga.
Sebelum tidur bilang ke orang bapaknya, Abi atau Bapak, hari ini ridho nggak dengan saya? Ridho. Nah selesai gitu aja. Cukup mendengar kata dari suami, ridho. Udah masuk surga itu. Karena ridho suami itu yang akan mengantarkan seorang ibu masuk surga. Jadi kalau tiap malam suami dalam ridho, selesai udah surga dah. Gampang ya. Cuman anehnya sebagian besar penduduk neraka itu wanita. Kenapa? Dua hal. Tidak pandai bersyukur kepada suami dan suka maidu. Nah, ini hati-hati, dua penyakit yang menyebabkan penduduk neraka kebanyakan wanita. Ya. Dan itu Rasul saksikan langsung waktu Mi'raj. Makanya Rasul sampai heran, kok wanitanya banyak banget di neraka ini. Tambah lagi sekarang main TikTok. Nah, hati-hati ya. Ya. Padahal Rasul kasih jaminan wanita masuk surga. Nama mar'atun salat waqtaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulul jannata min ayyi babin syi'ti. Bagi seorang istri selama dia itu salat pada waktunya, melaksanakan puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, termasuk tidak joget-joget di TikTok, taat kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu manapun sesuai yang dia sukai. Gampang. Laki-laki nggak punya jaminan masuk surga, wanita ada. Ya, jadi lebih gampang wanita itu masuk surga. Amin. Mudah-mudahan di sini ahli surga semuanya. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, 10 menit lagi. Masih banyak ini, saya terjemahkan cepat lah. Biar selesai satu bab. Soalnya ini kita sudah kalah dengan Ngadirjo ini. Ngadirjo itu mulainya belakangan tapi sudah separuh. Ini kita sudah berapa tahun ini? 2002, 2003, 2004, 2005. Sudah 4 tahun lebih. Iya. Tapi istiqomah alhamdulillah. Al-imanu iman la yazidu wa la yanqus, tidak nambah dan tidak berkurang, walakin namun lahu baginya itu haddun, batasan, ay ta'rifun atau batasan, bidzikri afradi furu'il iman, dengan menyebutkan afrad, bagian-bagian dari cabang keimanan. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah yang namanya iman itu tidak tambah dan tidak berkurang, karena iman itu terkait dengan keyakinan. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan bertambahnya amal dan berkurang dengan berkurangnya amal. Fa inna qasafa fi haddihi, maka sekiranya iman itu berkurang, maka itu kekurangan terkait dengan ketebalan keyakinannya. Dan asal iman, wa asluhu, dan asal keiman itu adalah syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh. Ya. Ini asli iman, mengucapkan syahadat. Kemudian wa iqamus shalat, mendirikan salat, wa ita'uz zakat, dan membayar zakat, wa shaumu ramadhan, dan puasa Ramadan, wal hajj, dan melaksanakan ibadah haji. Ini yang sering kita sebut dengan istilah rukun Islam: syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Wa antri 60 tahun, wa antri 60 tahun, penting nek mampu daftar. Nah, masalah nanti umur kita bisa 80, 90, 100 tahun itu Allah yang tahu kan. Wa ghuslul janabati, dan wajib mandi jinabah, karena kalau tidak mandi jinabah salat kita tidak sah. Faman zada fi hadhi, dan barang siapa yang bertambah fi hadhihi, dalam batasannya, dalam ketebalan imannya, zadat hasanatuhu, maka kebaikannya bertambah, maka pahalanya bertambah. Wa mana qasa, dan barang siapa berkurang fihi, di dalamnya, di dalam ketebalan imannya itu, keyakinannya itu, fafihi, maka juga kebaikannya turun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu, yang namanya iman itu nisfani,
dua belahan, dua potong. Fanisfun fi sabri, potongan setengah potongan itu terletak pada kesabaran. Wanisfun fi syukri, dan setengah lagi terletak pada sifat syukur. Sabar, orang yang sabar insya Allah bahagia dunia akhirat. Wa basyiris sabirin, bahagia orang yang sabar. Sabar ketika terkena musibah, sabar termasuk sabar ketika kita yang bapak-bapak dilalain duwe bojo, wah ngember. Ya, makanya ada bapak-bapak tanya ke Ustadz, ya Ustadz, nanti kalau di surga kita kumpul gak dengan keluarga kita? Ya kumpul dengan istrinya. Ini kan istri bisa kumpul. Waduh, nang dunya wis sengsara ya. Kumpul meneh nang akhirat. Fanisfun fi sabri wa nisfun fi syukri, separuh lagi terkait dengan rasa syukur. Orang kalau syukur itu uripe tentrem, enak. Punya harta yang mungkin tidak seberapa syukur. Kenapa orang itu bisa berbuat maksiat? Di antara sebabnya itu kurang rasa syukur. Ngerasa ora cukup ae. Masa korupsi sampai 300 triliun itu potongnya segede apa kan? 300 triliun bisa menghidupi orang sekolahan setahun itu, MBG setahun itu 300 triliun itu. Suruh anak Indonesia itu, andai gaji guru honorer se-Indonesia, guru PNS ya, semua itu 5 juta, itu 1 tahun hanya butuh anggaran kisaran 130 triliun. Gede MBG. Ya. Tapi karena kita itu kurang rasa syukur itu sehingga rasanya kurang terus. Jadi nggak tenang hidup. Tapi kalau kita syukur, insya Allah rasa ketenangan ada dalam diri kita, hidup kita, keluarga kita, dunia kita, akhirat kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu qaidul fathi, yang namanya keimanan itu bisa qaidul fathi, memutuskan keburukan. La yaftiku mu'minun, yang tidak bisa dilepaskan, dihancurkan kecuali oleh seorang mukmin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-imana, Allah menciptakan keimanan, wa haffahu, dan menaunginya. Ada keimanan, ada naungan keimanan. Wa madahahu, dan memujinya, bisamahati, dengan sifat toleran. Maksudnya kalau kita itu ngaku sebagai orang yang beriman, maka kita juga harus punya sifat tepo seliro ya, punya sifat lapang dada, punya sifat menghormati orang lain selama tidak menghina kepada agama. Rasul itu sangat sabar kalau yang dihina dirinya sendiri. Tapi kalau yang dihina adalah Allah, yang dihina agama, baru Rasul akan marah. Wal haya'i, dan rasa malu. Ya. Wa khalaqallahu al-kufra, dan Allah menciptakan kekafiran itu, wa dzamahu, dan juga mencela kekafiran, bil bukhli wal jafai, dengan kebakhilan dan kepelitan. Maka kita seorang muslim jangan pelit, jangan medit. Harta kita yang kita kumpulkan selama hidup kita, ketika kita meninggal takkan pernah kita bawa ke alam kubur. Yang kita cari-cari, yang kita kumpulkan itu kalau kita meninggal ujung-ujungnya yang ngambil orang lain. Orang yang waktu di dunia bilang cinta, sayang, kalau kita meninggal paling banter nganter sampai kuburan. Ora gelem melu mlebu. Jare cinta, ya cinta si cinta kan. Apa meneh bapak-bapak bar 40 dina luru bojo meneh. Idza dakhala alul jannatil jannata, sekiranya penduduk surga sudah masuk surga, wa ahlun nari nara, dan penduduk neraka sudah masuk neraka, amarallahu ta'ala, maka Allah akan perintahkan bi ayyakhruja, untuk mengeluarkan minan nari, dari neraka, mangkana fi qalbihi, yang dia itu di dalam hatinya itu ada mithqalu dzarratin, sebesar biji sawi, minal imani, dari keimanan. Sekiranya penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, maka Allah akan perintahkan kepada malaikat supaya mencari masih ada enggak yang di dalam neraka itu, masih ada enggak orang yang masih punya iman waktu di dunia. Dicari.
Ternyata ketemu orang yang mengucapkan syahadatnya cuma waktu nikah. Orang tahu sembahyang, orang tahu waktu nikah toh. Tapi dia beriman, maka dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Maka kata Rasul, miftahul jannah la ilaha illallah. Pun di surga itu la ilaha illallah. Tapi juga jangan menggampangkan, karena hukuman siksaan paling ringan di dalam neraka, kaki kita dikasih kerikil, otak kita mendidih. Naudzubillahi min dzalik. Tayyib, sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan. Mau bab fikih juga monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi diterangkan mencari ilmu itu sebenarnya wajib tadi dibagi dua, ada buku riwayat dan ada buku ain. Yang kami tanyakan di sini, mencari ilmu itu bisa sampai di negeri Cina. Kalau berilmu walaupun ini yang kami tanyakan, mencari ilmu di negara Cina itu apakah ilmu agama, apakah ilmu dunia? Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Islam disebutkan juga di dalam kitab Ihya, ya, bahwasanya tidak ada yang namanya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semua ilmu itu ilmu akhirat. Belajar fisika itu ilmu akhirat. Belajar biologi itu ilmu akhirat. Belajar kedokteran, matematika itu ilmu akhirat. Yang membedakan ilmu dunia dan ilmu akhirat itu niat. Kalau niat kita belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih itu untuk mencari dunia, jadi menteri agama, nek korupsi ini gampang. Nah, itu artinya dia itu belajar untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat. Tapi kalau dia belajar kedokteran, wah saya bisa menolong orang, saya bisa, maka itu ilmu akhirat akan menuntun dia menuju akhirat. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah kemudian mendapatkan surat dari orang-orang Yahudi, suratnya pakai bahasa Ibrani. Maka baginda Nabi mengatakan ini surat pakai bahasa Ibrani, sementara kita ini tidak bisa yang bisa bahasa Ibrani. Kalau kita itu mengandalkan penerjemah dari orang Yahudi, sekiranya nanti ada hal-hal yang sifatnya rahasia, ini bahaya. Tolong panggil Zaid bin Sabit, panggil. Zaid, tolong engkau belajar bahasa Ibrani, ini penting. Kira-kira bahasa Ibrani dunia apa akhirat? Ya kan tergantung niat. Ini kan kalau istilah kan, kalau bahasa kita kan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman kan, intinya kan bahasa asing. Rasul perintahkan ini Zaid untuk belajar bahasa Ibrani. Ke siapa? Orang Yahudi. Belajarnya kepada non Muslim. Belajar ke Cina, fisika, matematik, perdagangan, industrian. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Boleh, ya silakan saja. Ini yang ngajarin Zaid siapa? Orang kafir. Belajarnya bukan tafsir, bukan fikih, tapi bahasa Ibrani. Dan Zaid bisa belajar, bisa menguasai bahasa Ibrani selama 11 hari. Masya Allah, sahabat itu cerdas-cerdas ya. Cerdas-cerdas. Suatu kali terjadi perang Badar. Perang Badar. Akhirnya di perang Badar ini ada perang pertama yang dilakukan dihadapi kaum muslimin. Kaum muslimin menang. Ada beberapa tawanan. Maka kemudian Rasul mengumpulkan sahabat. Ini kita menang, ada beberapa tawanan. Tawannya kita apakan ya? Maka ada sahabat yang mengatakan, kita bunuh aja semuanya. Toh mereka menentang Allah dan Rasulnya. Tapi sahabat lain, Abu Bakar mengatakan, nah ini kan saudara kita juga, orang Quraisy juga. Gini saja, mereka kita perintahkan untuk mengajari baca tulis anak-anak Madinah.
Kalau mereka sudah bisa ngajarin baca tulis, silahkan kita balikkan ke Mekah. Yang ngajarin orang kafir, musyrik pula kan. Yang diajari anak-anak muslim di Madinah, anak-anak para sahabat. Belajar apa? Baca tulis. Yang ngajari orang musyrik. Boleh. Jadi kita kalau pengen belajar matematik, fisika, kimia, biologi, mau sampai Amerika, mau sampai manapun, Moskow ya, mau sampai Cina, Jepang, silahkan. Yang penting niat kita belajar lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kurang, ada khilaf, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastaghfiru khairan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.